Hai, balik lagi sama aku Delia Paramita. Kemarin kita udah belajar tentang apa itu belajar dan apa itu pembelajaran. Kali ini aku lebih tepatnya akan membahas tentang faktor apa saja sih yang mempengaruhi belajar seorang siswa, baik internal maupun eksternal. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar seorang siswa dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama ialah faktor internal. Apa sih yang dimaksud dengan faktor internal itu? Faktor internal ialah faktor atau pengaruh yang mempengaruhi belajar seorang siswa tersebut datang dari dalam dirinya sendiri. Dan faktor internal meliputi dua faktor, yaitu faktor fisiologis dan faktor psikologis. Yang pertama ialah faktor fisiologis. Faktor fisiologis ini berhubungan dengan keadaan jasmani seorang siswa itu sendiri. Gimana sih kok bisa keadaan jasmani seorang siswa itu berpengaruh terhadap proses belajarnya? Kita misalkan di suatu kelas ada seorang siswa yang memiliki jasmani kurang sehat dan ada seorang siswa yang memiliki jasmani sehat. Seorang siswa yang memiliki jasmani kurang sehat itu akan sering merasa cepat mengantuk dan cepat lelah saat proses belajar. Saat ada seorang guru menerangkan suatu materi dan siswa itu sedang mengantuk, pasti dia akan lebih sulit memahami atau menyerap materi-materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Dan hal itu akan berdampak dengan nilai yang menurun, dia tidak paham materinya, dan akhirnya nilai atau prestasinya menurun. Jika ada siswa yang dia jasmaninya baik-baik saja atau sehat, dia akan lebih gampang memahami suatu materi dan dia akan lebih paham akan materi tersebut dan prestasinya akan lebih unggul dari yang sebelumnya. Yang kedua ialah faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini memiliki dampak yang sangat signifikan untuk pembelajaran atau belajar siswa, karena faktor psikologis ini meliputi mulai dari motivasi belajar siswa itu sendiri, tentang keingintahuan dia tentang materi atau masalah yang dia ingin tahu, tentang bagaimana sih cara misalnya nih hari ini dia gagal, dia tidak mendapat nilai bagus, dan dia akhirnya berusaha dengan memotivasi diri dia sendiri untuk mendapatkan nilai bagus di kemudian hari. Dan bagaimana cara dia untuk mendapatkan simpati orang lain, seperti misalnya dia ingin orang tuanya tuh melihat dia kalau dia tuh anak yang pintar, jadi dia berusaha belajar lebih giat agar mendapatkan nilai yang bagus, dan akhirnya orang tua si siswa itu sendiri melihat anaknya adalah anak yang pintar. Pengaruh atau faktor proses belajar siswa yang kedua ialah faktor eksternal. Apa sih faktor eksternal itu? Faktor eksternal ialah faktor atau pengaruh yang mempengaruhi proses belajar siswa dari luar diri siswa tersebut. Nah, apa aja sih yang termasuk ke dalam faktor eksternal itu? Faktor eksternal dibagi menjadi 3 faktor. Yang pertama ialah faktor orang tua, yang kedua ialah faktor sekolah, yang ketiga ialah faktor dari masyarakat. Faktor yang pertama ialah faktor orang tua. Nih, kenapa bisa faktor orang tua masuk ke faktor eksternal? Yang dimaksud faktor orang tua di sini itu lebih ke cara mendidik orang tua ya. Kadang orang tua memiliki cara mendidik masing-masing dan cara yang berbeda pastinya dengan orang tua lainnya. Nah, terkadang orang tua itu memiliki cara mendidik yang menurut dia itu bagus untuk mendidik anaknya gitu. Tetapi ternyata nyatanya itu tidak cocok untuk anaknya. Nah, maka dari itu saat menjadi orang tua sebaiknya
kita mengetahui tipe anak kita itu yang bagaimana, dengan cara belajar yang bagaimana, supaya kita itu mengerti bagaimana cara mendidik yang bagus dan bagaimana cara mendidik yang efektif, yang lebih efektif untuk anak tersebut agar memiliki prestasi yang bagus di sekolah. Faktor yang kedua ialah faktor yang berasal dari lingkungan sekolah. Nah, faktor dari lingkungan sekolah ini meliputi guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan, metode belajar yang diterapkan. Nah, faktor guru ini menjadi penyebab kegagalan dari belajar seorang siswa. Kenapa? Terkadang hal ini menyangkut dengan kepribadian guru tersebut, dengan cara mengajar dia yang tidak cocok dengan murid tersebut, seperti itu. Dan terhadap mata pelajaran yang ditempuh itu seperti siswa tersebut kurang paham atau kurang mengerti materi yang disampaikan oleh gurunya terkait mata pelajaran yang ditempuh tersebut. Lalu tentang metode belajar yang diterapkan. Terkadang siswa itu memiliki atau siswa itu punya cara tersendiri untuk dia belajar. Nah, kadang metode pembelajaran yang diterapkan di sekolah tersebut tidak cocok dengan diri siswa tersebut, jadinya berimbas ke prestasi dan minat belajar siswa tersebut. Faktor yang ketiga ialah faktor dari masyarakat. Nah, faktor dari masyarakat ini menjadi penyebab yang sangat sering untuk proses belajar, bahkan pendidikan seorang siswa atau seorang anak, karena faktor-faktor dari masyarakat ini meliputi faktor pergaulan anak tersebut, faktor lingkungan rumah anak tersebut, dan faktor-faktor yang lainnya yang tidak bisa dipisahkan dari anak tersebut. Nah, segitu dulu penjelasan dari aku tentang faktor apa saja yang mempengaruhi belajar seorang siswa. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu di video selanjutnya.